Karena apa? Tom Haye terlalu lambat, dia kedua juga umur, ya kan, tidak memiliki kecepatan. Nah, itu yang salah. Makanya saya lebih cenderung ketika masuk satu lagi, ya saya berharap ada pemain diaspora yang berposisi defender midfield murni seperti Jairo Riedewald. Kita bukan pelatih, kita netizen atau supporter timnas. Jadi jangan sampai kita malah ikut campur ranah pelatih ya. Tugas kita hanya mendukung, stop hujat, karena sepak bola itu indah untuk persatuan Indonesia. Halo, selamat datang kembali di Raden History, dan kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, yaitu juga konten kreator sama dengan Raden History. Dan beliau ada dari Pot Soccer. Dan nanti sebelum kita mulai, jangan lupa kalian subscribe dulu untuk channelnya mereka berdua nih, yaitu Pot Soccer bersama Raden History tentunya. Dan kali ini kita sebatas mengulas tentang pertandingan melawan Jepang kemarin yang kita kalah 4-0. Dan menurut para konten kreator dengan kita ngobrol biasa saja. Kira-kira apa yang akan terjadi ya? Halo, selamat siang untuk kawan-kawan semua. Selamat siang, Bang Raden. Oke, ini boleh dikenalkan dulu gak? Ini siapa dan siapa nih? Oke, saya Will dari Pot Soccer TV di Bang Raden. Terima kasih undangannya. Thank you sobat, sama-sama. Gua terima kasih kalian mengundang gua juga. Oke, Bang Kos Oji. Kira-kira ini kita ngomongin timnas Indonesia nih. Kita berbicara sedikit langsung ke intinya dulu deh. Dari tanggapan Kos Oji dengan Bang Will, kira-kira kita kalah 4-0 udah banyak yang sedih nih atau kecewa? Iya. Kalau menurut pandangan aku pribadi gini loh, Bang Raden, kita ini kadang tim nasional Indonesia nih ya, para netizen terutama, kurang mengukur diri bahwa tim nasional Indonesia ini, bahwa Indonesia ini adalah timnas yang baru berkembang. Ya, itu yang pertama. Sedangkan lawan kita Jepang itu langganan Piala Dunia, bahkan kontestan yang berpengaruh dalam artian lolos dalam penyisian grup di Piala Dunia tahun kemarin, ya kan, dia masuk 16 besar. Nah, di sini dan juga mereka itu tercipta bentuk permainan mereka tuh mulai dari blueprint, dari grassroots mereka, kelompok usia, bahkan liga kampus, mereka udah tertata. Jadi permainan Jepang kemarin tuh yang saya tonton itu sangat sistematis. Nah, permainan sistematis itu seperti apa? Pemain itu udah tahu tugas dan fungsinya masing-masing. Dalam artian ketika bola build up dari bawah, pergerakan yang akan dilakukan itu pemain itu udah sadar kemana-kemana. Nah, jangan bedanya kita nonton di TV sama di stadion satu nih. Kalau kita di TV itu kamera hanya menyorot pemain yang membawa bola. Tetapi kalau kita langsung nonton di stadion, kita bisa tahu nih, ketika salah satu pemain Jepang ini membawa bola, support pemain lain itu 3-4 pemain itu melakukan pergerakan tanpa bola. Nah, di situ yang sangat berbahaya dan yang membuat pemain-pemain tim nasional Indonesia agak kerepotan mau nutup siapa. Nah, itu terbentuk berdasarkan chemistry dan pengalaman yang selama ini dibuat dari mulai tingkat bawah. Sedangkan notabene tim nasional Indonesia ini kan salah satu negara yang, maaf ngomong, setiap bulannya ada pemain baru terus. Oke, mereka memang pemain profesional, tetapi secara garis besar mereka itu butuh yang namanya chemistry juga. Tetap walaupun profesional seperti Kevin Dick, Verdong, Jay Ises, mereka butuh karena koneksi. Mereka harus saling tahu dulu nih, bola yang seperti apa sih yang disukain sama temanku gitu loh. Nah, kalau di Jepang kan udah tahu harus apa yang mereka lakukan gitu loh. Nah, itu perbedaan yang memang sangat jomplang gitu loh. Apa perbedaan kualitas lah kita berbicara seperti itu. Jangan jomplang ya. Nah, ini kemarin juga kalian berdua nonton di stadion Bang Will. Dari tanggapan Bang Will di stadion juga seperti apa melihat pertandingan lawan Jepang kemarin nih, Bang Will? Gini ya, Bang Raden, kita melihat kan kadang kacamata netizen sama kacamata pelatih itu beda. Kalau saya lihat sih menit-menit awal emang Indonesia luar biasa dari sisi kanan. Apalagi Kevin Dix tuh baru main langsung ngetun banget sama Yakup Sayuri. Memang terkadang kita tuh memang di tengah memang kita Nathan ya. Nathan dengan Tom Haye. Tom Haye terlalu ke bawah dia. Jadi kita lihat tuh Nathan gimana ya, tidak fungsi gitu kan. Tapi underperform. Tapi Tom Haye itu terlalu bertanya dalam banget, Bang. Jadi ketika lini tengah Jepang itu menguasai, harusnya kita high pressing boleh, tapi kita jangan terlalu tinggi juga gitu. Kalau menurut saya itu pandangan saya, lini tengah kita dikuasai oleh Jepang. Apalagi kan lini tengahnya luar biasa pemain senior Jepang kan. Jadi itu sih yang saya lihat analisanya. Oh oke lah, kalau sayap oke lah. Bagus lah, kanan kiri udah ada Verdong sama
Ragnar ya lumayan lah oke gitu. Oke. Terus ini menarik banget sih ya. Kita lawan Australia, kita cuma 5 menit namanya bermain menyerang. Tapi kita menghadapi tim Jepang kemarin Bang Will. Kita bisa 30 menit. Tanggapannya gimana nih? Kalau menurut saya sih Jepang itu emang kuat lah ya, kita tahu lah Jepang kelasnya udah level dunia. Tapi Indonesia mencoba tuh, peluang-peluang ada kan, Ragnar bangun hampir tuh, kalau nggak di capping dikit itu jadi gol Bang ya kan. 3 peluang ya. Iya, itu kalau misalkan Ragnar golin itu bakal mentalnya Indonesia bakal naik Bang. Akan merubah situasional. Akan merubah situasional di lapangan Bang. Itulah yang kita lihat kemarin. Memang ya terkadang pemain ini kita nggak tahu ya kondisi di lapangannya gimana. Kita kan hanya menonton di tribun aja ya. Kita kan apalagi hujan kemarin kan. Ya saya kira sih itu aja sih Bang kalau dari saya Bang. Oke. Ini emang aduh debatannya netizen luar biasa ya. Tapi dari segi kacamata coach nih sebagai pelatih, kemarin Indonesia sebenarnya bermain terbuka kah atau bermain defensif kah atau gimana nih Kak Soji? Jadi ini menarik ya pembahasan ini. Jadi sebenarnya di 10 sampai 15 menit awal Indonesia main bertahan, ya kan, kita sama-sama tahu. Ternyata dengan kita main bertahan, Jepang itu sangat sulit untuk mencuri poin dari tim nasional Indonesia. Sebenarnya dari serangan yang diciptakan oleh Indonesia itu sebenarnya taktikal atau skema dari Jepang sendiri. Nah itu yang nggak dibaca dari netizen. Sebenarnya pada saat Jepang deadlock dengan serangan di 15 menit awal, nah Jepang itu agak sedikit memperlambat aliran bola dan serangan. Agar apa? Biar Indonesia menyerang, agar tercipta ruang-ruang kosong di lini pertahanan Indonesia. Nah dan itu sukses dilakukan sama Jepang. Sengaja Jepang itu menarik mulai dari defender midfield kita, winger-winger fullback kita ya kan, untuk naik ke depan melakukan serangan. Nah, karena kita terlalu asik, akhirnya terciptalah apa namanya itu rongga-rongga dari pertahanan tim nasional Indonesia sendiri ya. Nah, akhirnya di situ terciptalah gol. Sebenarnya itu bukan Indonesia terbuka, karena ada kesempatan dipancing sama Jepang untuk pemain-pemain kita naik, terciptalah ruang. Nah, gelandang-gelandang Jepang baru bisa berkreasi. Nah, itu terbentuk oleh apa Bang Raden? Pengalaman. Pengalaman mereka bermain di liga top 1 dunia, ya kan, di Liga Inggris, bahkan ada yang di Liga Spanyol, ya kan, kita tahulah pemain-pemain Jepang. Nah, itu yang belum dipunyai sama tim nasional Indonesia. Sebenarnya itu kelemahan. Nah, di balik itu juga, maaf, transisi positif kita kenapa selalu terlambat support? Karena apa? Ketika kita dalam tekanan, itu center midfield kita, Tom Haye, terlalu mundur ke belakang. Akhirnya tercipta gap antara center midfield, itu Tom Haye, dengan wing kanan kiri kita dan striker kita. Sedangkan dalam sepak bola itu, momen itu sepersekian detik. Ketika momen sepersekian detik itu tidak dimanfaatkan, semua itu akan hilang, apalagi melawan Jepang. Kita lihat tuh, ada bola yang dilempar ke ke tiang kedua pada waktu itu tidak bisa dimanfaatkan kan, karena apa? Tom Haye terlalu lambat, dia kedua juga umur, ya kan, tidak memiliki kecepatan. Nah itu yang salah, makanya saya lebih cenderung ketika masuk satu lagi ya, saya berharap ada pemain diaspora yang berposisi defender midfield murni seperti Jairo Riedewald. Iya, Jairo sebentar lagi nampaknya nih. Kita tunggu saja nanti rumor-rumor yang beredar. Oke, tapi yang jelas gini, dari kacamata Bang Will, ini kan, wah, banyak banget nih perdebatan di media sosial tentang Eliano. Iya, betul. Ya, ini pasti kan tahu lah ibu berdua ya. Nah, kalau tanggapan Bang Will, Eliano tidak masuk skuad atau di bangku penonton, gimana tanggapannya nih? Kalau dari saya ya, kita kan hanyalah penonton. Tugas kita mendukung aja nih. Situasional tim itu yang pasti tahu itu hanyalah tim pelatih. Karena kan sebelum main pasti dia ada penilaian, statistik dalam latihan. Kita kan nggak tahu, nggak mungkin kan diumumin sama Coach Sintayong. Jadi itu penilaian pelatih Bang, kita nggak bisa terlalu dalam. Apakah dia nggak masuk skema taktikal Sintayong? Kita sebagai support aja, kita cuma support sampai segitu aja, nggak usah terlalu sampai kita ke wilayahnya pelatih Bang. Kalau dari saya sih itu Bang. Oke, jangan sampai kita bukan pelatih, kita netizen atau supporter timnas. Jadi jangan sampai kita malah ikut campur ranah pelatih ya. Oke, benar kan ya Bang? Nah, tapi gini nih, yang menarik kemarin di pertandingan itu, gue melihat Yakob Sayuri tampil luar biasa. Dari tanggapan kalian gimana ya, Pak Soji? Mungkin. Jadi gini, Yakob Sayuri ya, saya dari awal memang pemain yang punya kecepatan, punya visi yang bagus, sangat luar biasa. Dan didukung sama Kevin Dick, pemain yang sangat berpengalaman, pernah bermain di UCL.
Jadi siapapun pemain saya rasa untuk bermain dengan Kevin Dick itu sangat settle pasti. Karena Kevin Dick ini sudah punya pengalaman yang luar biasa dengan kriteria pemain-pemain Eropa yang lain. Makanya di situ cukup, makanya orang bilang terkadang, wah ini komunikasi dan lain-lain. Padahal di dalam sepak bola itu ada namanya bahasa sepak bola. Itu universal untuk para pemain. Mereka cukup cuman dengan bahasa sepak bola tadi, mereka udah tahu seperti itu loh. Menarik ini. Ini Kak Sintayong sudah banyak cerita soal bahasa juga nih. Iya. Ya, tanggapannya gimana juga nih? Nah, untuk masalah bahasa, maka saya bilang tadi, dalam sepak bola itu ada yang namanya bahasa sepak bola, itu universal. Kita itu, para pelatih itu ada yang namanya kucing boot. Kucing boot itu untuk apa? Itu ada papan, itu ada manet-manet, mungkin kita semua tahu lah ya, Pak Raden. Nah, pemain di manet itu kan ada nomor-nomor, cukup di situ aja Sintayong menjelaskan, lu ini walaupun dia nggak berbicara, kalau dengan digerakin manet itu aja pemain-pemain profesional udah tahu apa tugas mereka. Udah paham. Nah, makanya aku bilang, kalau netizen-netizen kita harusnya kalau tidak tahu lebih baik bertanya daripada membuat statement yang tidak berdasar. Kalau menurut, nah sama lagi satu tadi saya mau tambahin masalah Eliano Renders. Sekarang itu yang tahu dengan kondisi kebugaran fisik, cara permainan Eliano siapa sih kalau bukan Sintayong? Kita ini cuma lihat di kulitnya doang. Apakah pemain Eredivisie itu menjamin bahwa dia akan perform? Enggak juga. Bukti Rizky Ridho, Yakob Sayuri yang bermain di Liga 1 ternyata mainnya luar biasa loh. Luar biasa itu. Nah, yang saya lihat dari kacamata saya, Eliano pada waktu melawan Bahrain memang no special. Bagus is okay, tapi no special, paham? Jadi pada waktu itu memang betul-betul Eliano bertahan, dia kurang untuk membantu penyerangan Indonesia sendiri. Makanya mungkin itu jadi pertimbangan Sintayong sendiri ya. Karena dia pelatih, dia tahu skema apa yang dia akan mainkan, tipe pemain yang seperti apa. Nah, keputusan itu semuanya, dan Sintayong saya sangat yakin tidak mengambil keputusan itu sendiri karena dia ada tim analisa di situ gitu loh. Jadi itu, dan menurut saya pribadi melawan Jepang Indonesia tidak buruk. Kanan kiri kita udah settle, udah bagus. Memang pada waktu itu Tomayi oke, Nathan yang agak sedikit underperform. Jadi pada waktu itu Tomayi sendiri itu memiliki dua fungsi, jadi center midfield dan defense midfield gitu. Mau ya, harus mau nggak mau. Iya. Makanya kalau kita lihat, kalau nggak tahu itu masuk di TV seperti apa ya, kalau di lapangan sendiri itu Tomayi marah-marah terus. Marah-marah terus dia dengan tahu nih gua tuh layar kaca doang nontonnya. Marah-marah terus itu, bahkan Justin Jesus dimarah tuh sama Tomayi. Iya, betul. Dimarahin. Karena memang di situ ada yang nggak jalan. Jadi gini, kalau dalam sepak bola permainan dunia itu satu yang nggak jalan itu sangat pengaruh. Betul. Betul. Luar biasa, gue baru tahu nih info bahwa Tomayi marah-marah di lapangan. Nah, ini kemarin berdua nonton dan mendengarkan lagu Indonesia Raya serta koreografi yang luar biasa. Bang Will, waktu pertandingan berakhir gimana sih? Ceritain dong, kemarin gue kan nggak nonton di stadion nih. Saya yang sangat salut sama La Grande dan Ultras karena saya nonton di selatan ya, sama Ultras ya. Supporter luar biasa, semuanya di GBK itu bikin mental naik ya. Walaupun memang hasil akhirnya 4-0. Tetapi saya sangat bangga sekali, GBK penuh Bang Raden. Itu euforianya luar biasa. Ya kita dukung lah sampai ronde ketiga, sampai selesai nih timnas kita tetap kita dukung ya. Janganlah terlalu menghujat ya. Tugas kita hanya mendukung. Timnas kita menang kalah kita tetap kita dukung Bang. Kalau dari saya itu, tapi koreografinya La Grande sama Ultras luar biasa Bang. Tapi nggak itu nggak, Jesus secara langsung gimana? Menurut saya sih Jesus ngomong ke Ultras juga luar biasa ya, diberi kesempatan ngomong. Ya kita percaya Bang, karena pertandingan masih belum selesai, kita masih ada 5 pertandingan lagi. Masih ada 5 match ya. Sekarang timnas kita butuh dukungan dan butuh support selalu Bang. Ya, pastinya kita harus tetap mendukung timnas Indonesia. Walaupun memang menang kalah, ya harus kita dukung. Karena itu bagian dari kita sebagai supporter. Iya. Dan jangan menghujat intinya. Dan mungkin ini terakhir dari tanggapan kalian berdua. Apa sih harapan Coach Oji kepada timnas Indonesia dan para supporter ke depan nanti? Oke. Dan ini sama ya pernyataannya ya untuk Bang Will. Kalau saya pribadi yang terutama buat netizen ya, apalagi konten kreator teman-teman semua, baik itu di media apapun itu, tolong jangan membuat kegaduhannya, kondusivitas. Netizen meminta Indonesia berprestasi, tapi netizen sendiri yang membuat kegaduhan, membuat fokus official team federasi kita menjadi tidak kondusif. Nah, seharusnya kita ini selaku supporter tugasnya menonton, ya kan? Kalau untuk masalah pergantian pelatih, pemain itu tugasnya federasi dan pelatih.
Nah, kita ini cukup melihat ketika memang ada rule yang tidak benar, nah baru kita memprotes. Tetapi ini kan permasalahannya taktikal dan skema. Dan kita juga harus tahu siapa yang kita hadapi, ya kan? Notabene pemain-pemain terbaik di dunia gitu. Pemain-pemain yang notabene langganan Piala Dunia. Kita ini di grup C, di grup neraka loh. Iya. Sudah sangat luar biasa bisa menahan Arab Saudi, bisa menahan Australia ya. Iya. Nah, dan sekarang juga kalau maaf ini ya untuk konten kreator yang berbicara STY out, sekarang itu yang membawa, yang memilih pemain-pemain diaspora terbaik di Indonesia sekarang itu siapa? Ya. Sintayong. Sintayong. Siapa lagi kalau bukan Sintayong yang memilih langsung? Iya. Pak Erick Thohir hanya tugasnya mengesahkan. Ya. Balik lagi semuanya itu pilihan Sintayong. Harus mereka sadari itu. Mungkin itu aja. Nah, satu lagi. Bang Oji, STY out atau STY stay? Kalau aku sih STY tetap stay. STY tetap stay ya. Oke, dan Bang Will tadi pertanyaan yang sama nih. Apa harapan Bang Will kepada supporter timnas Indonesia dan tentunya timnas Indonesia di grup C ini? Oke, harapannya sih kita butuh doa dan dukungan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya. Oke. Tugas kita hanya mendukung stop hujat karena sepak bola itu indah untuk persatuan Indonesia. Yang saya harapkan ya STY ya urusan federasi lah untuk out atau tetap bertahan gitu ya. Jadi itu aja sih dari saya Bang Raden. Intinya kita menjaga persatuan kita, tetap kita dukung, kalah dan menang. Itu aja Bang. Oke, terima kasih. Nah, bagi kalian yang tadi sudah menonton sampai habis nih, jangan lupa, gue ingatkan lagi untuk di follow akun Podsoccer karena dia juga mengulik tentang timnas Indonesia dan ada Coach Oji salah satu di Podsoccer juga dan Bang Will yang tentunya juga sangat luar biasa penampilannya di Podsoccer. Jadi jangan lupa di follow atau di subscribe channel Podsoccer tentunya channel Raden History. Terima kasih untuk Bang Oji dan Bang Will. Terima kasih, Sampai jumpa Bang Raden. di video selanjutnya dan Terima kasih. semoga kita bisa Salam kabar olahraga. lagi. Iya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga.